Beberapa waktu yang lalu, trending topik umur 25 pernah menghebohkan dunia maya. Ada sebuah konten foto viral bertuliskan, umur 25 tahun idealnya punya apa? Memiliki kendaraan pribadi, pendapatan minimum 8 juta rupiah, tabungan 100 juta rupiah, cicilan rumah sisa 20% lagi beres dan lain sebagainya. Di saat ini, hal-hal tersebut memanglah bukan suatu yang luar biasa. Tetapi juga bukan suatu yang dapat dijadikan standar. Karena tiap orang mempunyai pencapaian berbeda-beda, sebab keputusan serta perkara yang dialami juga berbeda. Walaupun demikian, terdapat beberapa hal yang sepatutnya telah dapat dicapai, pada saat umur kamu tiba 25 tahun. Perencana keuangan sekaligus financial educator LifePal yaitu Aulia Akbar, memaparkan 4 hal yang idealnya dipunyai seorang di umur 25 tahun. Kira-kira apa saja? Maka dari itu simak pembahasan berikut ini. Pertama, memiliki dana darurat dengan jumlah sesuai. Seorang yang berumur 25 tahun diasumsikan telah mempunyai pemasukan tetap, terlepas dari apakah mereka telah menikah ataupun belum. Terdapat 3 hal yang wajib disiapkan seorang yang berumur 25 tahun. 3 hal tersebut yakni mempersiapkan dana darurat, mulai mempersiapkan dana hunian serta dana pensiun. Seorang yang berumur 25 tahun dan berstatus lajang, berpenghasilan tetap, tidak mempunyai utang dan tanggungan, biasanya mereka mempunyai dana darurat minimum setara 3 kali pengeluaran bulanan. Sebab saat seseorang lajang menaruh dana darurat dalam jumlah yang sangat besar, dana akan mengendap di rekening yang sifatnya kurang produktif. Alangkah lebih baik bila dana mengendap itu diinvestasikan buat tujuan finansial ke depannya. Lain halnya dengan seorang berumur 25 tahun yang telah berumah tangga serta berstatus pencari nafkah. Mereka idealnya mempunyai dana darurat dengan jumlah minimum 6 kali pengeluaran bulanan, lantaran banyak pengeluaran tidak terduga yang bisa jadi timbul di kemudian hari. Kedua, aset lancar yang ideal. Apakah mempunyai uang 100 juta rupiah merupakan tabungan yang sempurna? Jawabannya ada 2, mungkin saja ya, dan mungkin saja tidak. Tabungan serta kas terkategori sebagai aset lancar, karena jumlah aset muda minimum yakni 15% dari kekayaan bersih. Jadi lumayan jelas bahwasannya bisa saja uang 100 juta rupiah sempurna untuk orang dengan kekayaan bersih sebesar 660 jutaan. Tetapi pastinya akan terasa kurang untuk mereka yang mempunyai kekayaan bersih sebesar 1 miliar. Ketiga, memiliki alokasi dana untuk manajemen risiko. Pada saat jatuh sakit, pasti saja kamu akan mempunyai pengeluaran yang tidak sedikit. Sebagai langkah preventif, sangat berarti sekali untuk memelihara kesehatan supaya bebas dari penyakit, serta mempunyai gaya hidup yang sehat. Tetapi jangan sepelekan juga jaminan kesehatan dan asuransi kesehatan. Karena hal itu akan menanggung bayaran yang timbul di saat kamu wajib menempuh rawat inap maupun rawat jalan. Resiko finansial yang kamu alami akan ditransfer ke industri asuransi terkait. Bila kamu telah mempunyai tanggungan di umur 25 tahun, miliki pula asuransi jiwa untuk mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Asuransi jiwa hendak memitigasi resiko hilangnya pemasukan bila si pencari nafkah wafat atau meninggal dunia. Pada intinya, asuransi bertujuan untuk memproteksi keuangan kamu, supaya nantinya kamu tidak perlu kehilangan uang dalam jumlah besar serta aset-aset kamu, jika kamu mengalami musibah di tadi. Keempat, memiliki aset investasi. Bila dana darurat serta perlindungan telah dimiliki, mulailah teratur menyisihkan dana untuk membeli peninggalan investasi. Tetapi ketahuilah terlebih dahulu, soal tujuan-tujuan finansial kamu saat sebelum berinvestasi. Tentukan apa yang mau kamu capai dalam jangka pendek, menengah, serta jangka panjang. Kemudian belilah aset investasi yang cocok dengan waktu investasi kamu. Anggap saja kamu bercita-cita mempunyai hunian saat sebelum menikah. Hingga dana hunian dapat kamu peruntukkan investasi jangka pendek. Kamu dapat mulai berhitung keahlian keuangan, serta kebutuhan hunian yang cocok. Memilih instrumen keuangan rendah resiko ataupun volatilitas buat merealisasikan tujuan itu. Selain itu buat jangka panjang, kamu bisa jadi menginginkan masa tua yang aman serta bebas finansial. Oleh sebab itu, kamu butuh sediakan dana pensiun. Mulailah untuk menghitung estimasi pengeluaran kamu di masa depan, dengan memakai perhitungan inflasi. Memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profit resiko kamu guna jangka panjang. Jangan ragu buat mengawali investasi secepat mungkin, bila keamanan finansial kamu sudah ada. Semakin dini mengawalinya, semakin ringan pula proses investasi kamu nantinya. Patut diingat, resiko serta imbal hasil dalam investasi berbanding lurus. Apabila risikonya rendah pasti saja imbal hasilnya pula rendah, begitu juga kebalikannya. Sampai di sini dulu video kita kali ini.
Jika kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.